Mahkamah Konstitusi hingga kini masih bersidang dan belum memutuskan gugatan soal sistem pemilu, apakah tetap sistem proporsional terbuka atau menjadi tertutup. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra tiba-tiba menyinggung caleg populer yang tiba-tiba masuk langsung mengalahkan kader yang loyal dan sudah berdarah-darah untuk partai. Sudah bergabung anggota legislatif terpilih yang kini maju kembali dalam Pileg, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional dan Tommy Kurniawan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Mas Eko, Mas Tommy, selamat malam. Malam, Mas Iqbal. Baik, siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Eko dulu. Mas Eko, benarkah kehadiran Anda ini menghambat dan merugikan kader loyal yang sudah mengabdi sejak lama untuk partai, Mas Eko? Oke, jadi gini, saya nyikapin aja ya. Yang pertama adalah tahun 2019 lah, artis banyak yang juga tampil. Ada kurang lebih 91 artis. Yang terpilih hanya 14. Artinya ada 77 artis kurang lebih 84, sekian yang tidak jadi. Artinya saya menyimpulkan bahwa masyarakat sekarang udah pinter siapa yang terjun ke masyarakat, siapa yang mengabdi kepada masyarakat. Terus udah gitu juga masyarakat juga ingin tahu siapa sih sebenarnya yang mewakili kita, yang menyerap aspirasi mereka siapa. Seperti kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa sangat disayangkan juga akhirnya kita jadi kambing hitam ya dari proses yang begitu besar dari pemilu terbuka menjadi pemilu tertutup karena semata-mata karena ada artis. Ya enggak juga gitu loh. Itu kasihan masyarakat loh akhirnya mengatakan begitu, mendegradasi masyarakat, mendegradasi rakyat, bahwa rakyat tuh kesannya kayak ya udah karena mentang-mentang ngetop akhirnya dipilih, nggak gitu juga gitu loh. Sangat disayangkan pernyataan seperti itu. Kalau bisa di-delete pernyataan itu dan harus ada permintaan maaf. Oke. Jadi masyarakat sudah pintar melihat dari kinerja dan langsung turun ke bawah siapa yang paling dekat begitu ya. Mas Tommy, bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira apa yang dikatakan sama Mas Eko itu sangat benar sekali gitu. Karena kalau misalkan alasannya adalah karena kader partai yang berdarah-darah kemudian kalah dengan orang yang populer itu satu reason yang saya kira tidak bisa diterima ya, karena setiap partai itu kan memiliki mekanisme masing-masing dalam menentukan siapa yang akan berkontestasi dalam pemilihan legislatif. Contoh misalkan di kami di Partai Kebangkitan Bangsa kemarin itu kita mengadakan yang namanya UKK, uji kelayakan gitu. Jadi memang ada proses screeningnya untuk bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kemudian yang kedua, saya juga sangat sepakat bahwa siapa yang bisa merebut hati masyarakat di bawah dengan turun, dengan mengenal masyarakatnya, juga dengan membawa aspirasi mereka, dan kemudian menjadi wakil daripada masyarakat itu sendiri, saya kira itu yang akan menjadi pemenang. Sehingga kedaulatan daripada rakyat itu betul-betul terasa. Dia bisa memilih calonnya sendiri, tanpa harus dia tidak tahu nih kalau misalkan dengan proporsional tertutup kan memilih partai. Kemudian nanti siapa calon yang akan diwakilkan untuk mereka seperti itu. Jadi saya kira memang pendapat itu masih sangat debatable ya gitu. Kalau hanya berdasarkan bahwa kader partai yang berdarah itu akan kalah dengan orang-orang populer. Dan kemudian banyak kok fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa orang tidak populer pun juga bisa jadi. Seperti tadi yang sudah Mas Eko katakan, misalkan public figure banyak yang nggak jadi. Kemudian juga tokoh masyarakat setempat yang begitu populer di daerahnya juga tidak jadi. Ini kan bagaimana kita bisa merebut hati masyarakat untuk bisa memenangkan election. Saya kira gitu. Oke, baik. Itu intinya. Pertanyaannya kemudian adalah was-was tidak ya kalau mencermati ini tahapan pemilu sudah berjalan tapi tiba-tiba MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Tapi jangan dijawab dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, kita kembali bergabung dengan Mas Eko dan Mas Tommy. Mas Eko, kita mencermati ya tahapan pemilu ini sudah berjalan. Anda was-was tidak kalau tiba-tiba MK memutuskan mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup? Gini, kalau bicara was-was nggak? Was-was, tapi bukan Eko Patrio.
Saya yakin juga bukan Tommy. Was-wasnya adalah partai politik, was-wasnya adalah masyarakat. Karena akan nanti terjadi lagi yang namanya gini, pelaksanaan pemilu terbuka ini kan sebenarnya sudah dilaksanakan 2009, 2014, 2019 dengan aman dan tidak ada masalah. Pun kalau ada masalah bukan berkaitan dengan sistem tersebut gitu ya. Was-wasnya adalah kasihan demokrasi kita. Yang pertama adalah kita nanti akan mendapatkan kalau tertutup ya kan, akan mendapatkan politisinya itu aja. Terusnya tidak ada keterwakilan antara yang dipilih dengan yang memilih. Ketiga, terdapat nepotisme. Siapa yang dekat dengan pemimpinnya, siapa yang dekat dengan ketua partai politiknya, maka dia akan pemenangnya. Atau dia yang akan dipilihnya. Dan yang selanjutnya ini lebih parah lagi. Tidak akan keluar tokoh-tokoh muda dari berbagai elemen, dari berbagai daerah-daerah yang keluar. Karena apa? Nanti adalah yang dekat dengan partai politik dan orangnya itu aja. Dan itu mengakibatkan buat saya kasihan juga dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Orang yang sudah turun ke lapangan berdarah-darah dan sebagainya punya giroh untuk turun ke lapangan, tiba-tiba yang dipilih adalah ya udah kamu aja di sini. Itu kasihan sekali. Jadi buat saya sekali lagi bahwa kalau tanya was-was, yes, was-was banget. Tapi bukan untuk saya, tapi untuk negara ini. Kasihan sekali bahwa memang gara-gara kepentingan. Jadi gini, kalau saya lihat adanya pemilu tertutup dengan terbuka karena ada dua. Yang pertama adalah sikap idealis. Idealisnya adalah ada kepentingan bangsa negara. Tapi ada juga celah-celah yang buat saya subjektivitas, yaitu bagaimana menguasai kekuasaan sebanyak-banyaknya. Ini kan kasihan. Mas Eko, yang Anda sebutkan tadi, adakah di internal partai kader yang seperti itu kemudian bahkan mungkin Anda mendengar keluhannya? Oh iya, jadi bukan hanya ini. Jadi ini ya, kalau buat saya, kan ini ada 8 partai yang merasa bahwa pemilu tertutup itu bukan gue banget kalau bahasa anak muda gitu ya. Udah nggak zamannya lagi, itu udah orde baru gitu loh. Udah pelaksanaan dari tahun dulu gitu yang tertutup, yang hanya akhirnya milih, apalagi kan diinfokan bahwa yang dipilih adalah hanya partai, berlogo partai. Jadi partainya saja nih coblos. Dan akhirnya nanti pemenangnya siapa? Pemenangnya ya orang itu aja gitu loh. Itu lagi. Yang muda-muda yang nggak keluar, kasihan gitu loh. Kan katanya mau regenerasi. Apalagi tahun nanti 2024 pemilihnya kita 60% anak muda. Terus yang dipilih orang-orang tua juga. Kasihan kalau buat saya. Oke. Kenapa sih masih yakin sama sistem proporsional terbuka? Apa untungnya buat masyarakat, Mas Eko? Lah itu tadi yang saya katakan tadi. Ya proporsional terbuka udah pastilah masyarakat. Jadi gini, masyarakat memilih orangnya. Ya kan, memilih orangnya. Masyarakat kan memilih orangnya. Aduh aku pilih yang namanya si Iwan. Karena apa? Karena dia turun ke lapangan, dia dekat lapangan, dia pintar memetakan masalah, dia tahu masalah, ya kan? Tiba-tiba nih tertutup nih. Lah si Iwan itu nggak terpilih. Yang terpilih adalah yang dekat dengan ketua partai politik. Itu rugi nggak? Rugi dong. Kasihan. Akhirnya besok pada saat tahun 2024 pada saat dia terpilih yang Bapak ini yang ditunjuk oleh ketua umumnya nggak tahu siapa yang milih. Akhirnya apa? Duduk-duduk aja 5 tahun di DPR. Menikmati resesnya sendiri karena dia nggak tahu siapa yang mau diturunin. Karena siapa yang memenangkan juga nggak tahu. Tidak tahu yang dipilih ya, jadi tidak ada relasinya. Mas Tommy? Ya, saya kira pasti semua saat ini sebagai calon anggota legislatif semuanya was-was ya dengan belum diputuskannya sistem pemilu. Saya kira sistem pemilu terbuka itu udah paling oke lah. Saya, Mas Eko itu adalah produk daripada sistem pemilu terbuka. Ya, kita betul-betul turun ke lapangan, kita mengenal lapangan, kita juga mengenal masyarakat dan juga lain sebagainya. Saya kira hal itu juga jangan dirubah karena konstitusi kita juga sudah mengatur baik di dalam Undang-Undang 1945 bahwa kedaulatan rakyat itu adalah memilih wakilnya sendiri, memilih presidennya sendiri dan juga lain sebagainya. Memang melalui mekanisme partai karena kita semua sudah sepakat bahwa partai itu menjadi sebuah saluran demokrasi untuk mewakili masyarakat di Indonesia. Mas Tommy, bagaimana Anda? Kedaulatan rakyat
harus diperhatikan. Saya kira seperti Bagaimana itu. jika mendengar pendapat yang menyatakan bahwa ini sepertinya tidak fair ya, karena tokoh-tokoh public figure itu sudah dikenal terlebih dahulu sebagai public figure, mau itu sebagai misalnya pemain sinetron atau misalnya yang berkarir di dunia entertainment, sementara yang partai nih selama ini mengabdi tapi ternyata kalah sama mereka yang sudah populer terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat itu, Mas Tommy? Ya, saya kira ini memang menjadi poin plus bagi public figure seperti saya dan juga Mas Eko. Tapi kan bukan hanya itu untuk keterpilihan. Kita memiliki yang namanya strategi, ya kan, yang namanya bagaimana kita bisa merebut hati masyarakat begitu. Dan itu pun juga akan dilakukan oleh orang yang lain, bagaimana meningkatkan popularitas dia di dapilnya masing-masing. Berbagai macam cara sekarang, berbagai macam channel bisa dilakukan melalui iklan, melalui baliho, melalui turun atau politik hadiran kepada masyarakat. Jangan salah bahwa memang kita sudah dikenal, tapi kalau misalkan kita dikenal, kemudian kita juga di masyarakatnya tidak bisa engage, tidak bisa menyatu dengan masyarakat, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ketika turun, juga tidak bisa mengambil hati mereka, itu juga bisa tidak terpilih gitu. Jadi jangan hanya karena popularitas itu dijadikan satu ukuran bahwa kami ini akan menggusur kader partai yang sudah berdarah-darah gitu. Itu saya nggak setuju gitu. Oke, Mas Tommy, sudah ada skenario terburuk belum yang disiapkan jika nantinya MK akhirnya benar-benar mengabulkan gugatan soal sistem proporsional tertutup? Ya yang pasti kalau alhamdulillah mungkin saya dengan Mas Eko kita berada di nomor urut 1 ya tentunya, karena memang kita di partai juga memiliki tugas yang sangat penting. Saat ini saya Ketua Umum Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Garda Bangsa. Mas Eko juga memiliki peran yang sangat penting di partai masing-masing. Jadi kalau di partai kami itu, di PKB itu berdasarkan kinerja, berdasarkan prestasi, dan kemudian kami ditetapkan sebagai nomor urut 1. Jadi saya kira kalau memang misalkan terburuknya yang nanti tertutup, mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Akhirnya saya nanti di lapangan akan memperbanyak bagaimana partai ID saya itu bisa dikenal sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Kemudian ide dan juga gagasan dari partai akan kita deliver ke masyarakat sebanyak-banyaknya. Saya kira itu aja. Mas Eko, apa skenario terburuk yang Anda siapkan? Iya, jadi gini, ini perlu saya komunikasiin juga ya, bahwa kondisinya kita nih bukan ujuk-ujuk datang terus nyalek gitu, enggak. Kita juga kader loh ini, kita kader yang sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berdarah-darah di partai gitu. Dari 2009 terus kita cuma bukan apa-apa gitu ya, terus jadi kader dan sekarang jadi ketua DPP DKI Jakarta, itu berdarah-darah. Artinya bahwa bukan popularitas aja yang kita lakukan, tetapi kita juga bagaimana membangun sistem partai dan sebagainya. Nah kalau ditanya apa yang akan dilakukan misalnya tetap tertutup, ya artinya yang pertama kita ngikutin arahan dari ketua umum kita gitu ya, dan itu kita tentunya nanti menggunakan sistem yang kita pernah tahun 2008 kita melakukan juga yang namanya pada saat kebijakan dari MK adalah itu kalau tidak salah Pak Mahfud MD waktu itu mau agak tertutup tapi terbatas, itu kita juga menggunakan akhirnya tetap terbuka dengan sistem yang kita buat tersendiri, mempunyai struktur terukur dan terarah. Dan mungkin kita juga akan melakukan seperti itu. Artinya tinggal nanti bagaimana kita nyikapinnya itu dari internal kami aja. Tetapi pada dasarnya sangat merugi sekali ya. Kalau sekali lagi saya tekankan kalau misalnya tiba-tiba terjadi pemilu tertutup seperti ini. Ketidakadilan pasti ada gitu ya. Kerja keras yang dilakukan oleh masing-masing calon anggota dewan akhirnya sia-sia dan ya itu tadi. Mas Eko dan Mas Tommy, terima kasih. Kita kawal bersama. Terima kasih Mas Eko dan Mas Tommy sudah bergabung di Prime Time News. Mas Eko Hendro Purnomo dan Tommy Kurniawan tadi bergabung dengan Prime Time News.